Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aljabar. Pada video ini kita hanya akan membahas tentang mengenal bentuk aljabar, menyederhanakan bentuk aljabar, dan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Baik, pertama kita akan membahas dulu tentang mengenal bentuk aljabar. Dalam mengenal bentuk aljabar ini, kita mulai dengan hal yang paling mudah, yaitu menghitung bola. Ada berapa banyak bola di sini? 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3. Kemudian, apabila ada satu kardus bola, maka kita tulis apa ya? Nah, di dalam satu kardus ini, kita kan tidak tahu ada berapa banyak bola. Maka, kita harus memisalkan dengan suatu variabel. Variabel yang kita maksud adalah variabel X. Kalian boleh menggunakan variabel apapun. Terserah kalian, boleh menggunakan huruf apapun, A, B, C, sampai Z kalian boleh gunakan. Kemudian, yang kedua adalah terdapat satu tabung bola. Ada berapa banyak bola dalam satu tabung ini? Kita tidak tahu, bukan? Maka dari itu, kita menggunakan variabel lain. Kenapa harus menggunakan variabel dan tidak menggunakan variabel X ini? Karena satu kardus ini kan berbeda dengan satu tabung. Tentu jumlah bola pada satu kardus dan satu tabung itu berbeda. Maka dari itu kita menggunakan variabel lain. Variabel yang saya gunakan adalah variabel Y. X itu menyatakan banyak bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyak bola dalam tabung. Dalam setiap kotak atau setiap tabung, jumlah bolanya dianggap sama atau pasti sama. Oke, kita misalkan ya, jika ada 2 kardus bola, maka ini disebut dengan 2X karena ada 2 kardus. Jika ada 1 kardus dan 1 tabung, itu berarti X plus Y. Jika ada 1 tabung, 1 kardus, dan 3 bola, maka penulisannya tabung ini adalah Y kan. Ini adalah X. Ini ada 3 bola, maka kita boleh menuliskannya dengan X plus Y plus 3. Urutan boleh berubah. Kalian boleh menuliskannya di sini Y dulu, kemudian X, kemudian 3. Atau boleh menuliskan 3 plus Y plus X. Boleh bolak-balik asalkan isinya tetap sama ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. 3 kardus itu tadi 3X. 3 bola berarti 3. Berarti ini adalah 3X plus 3. Baik, di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur dalam aljabar. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang suku terlebih dahulu. 3X ini dan 3 ini merupakan suku. Jadi ini suku pertama, ini suku kedua. Selanjutnya, X ini kita sebut dengan variabel. Nah, jadi X ini merupakan variabel. Kemudian, angka atau bilangan yang bersebelahan dengan variabel ini kita sebut dengan koefisien. Mengerti bedanya ya? Jadi, X ini kita sebut dengan variabel, 3 ini kita sebut dengan koefisien. Jadi, 3 ini merupakan koefisien X. Kenapa menjadi koefisien X? Karena dia menyatakan banyaknya X. Jadi, disebut dengan koefisien X. Kalau misalnya ada 3Y, berarti koefisien Y. Kalau dia 3Z, berarti koefisien Z. Jadi, mengikuti dengan nama variabel ya. Kemudian, 3 di sini, dia kan tidak punya variabel. Maka,
Semua bilangan yang tidak mempunyai variabel itu merupakan konstanta. Jadi 3 ini merupakan konstanta. Baik, kita lanjutkan ya. 4x plus 2y plus 5. Maka di sini ada berapa suku? Di sini ada 3 suku. Suku yang pertama yaitu 4x, suku yang kedua yaitu 2y, dan suku yang ketiga adalah 5. Koefisien x itu 4, koefisien y itu 2, variabelnya ada x dan ada y. Jadi ada 2 variabel di sini ya. Ini ada 1 variabel, sedangkan ini ada 2 variabel. Kemudian konstantanya berapa? Konstantanya 5. Kita lanjutkan lagi. X plus 5y minus 1. Itu artinya ada berapa variabel dalam aljabar ini? Ada 2, yaitu X dan Y. Koefisiennya X berapa? Nah, di sini kan tidak ada angka, ya kan? Kalau begitu, X-nya kan berarti hanya ada 1. Maka koefisien X adalah 1. Jadi jika tulisannya hanya X atau Y atau Z saja, berarti koefisiennya 1. Selanjutnya, koefisien Y berapa? Koefisien Y adalah 5. Dan konstantanya adalah negatif 1. Kita lanjutkan pembahasan menjadi Kita lanjutkan pembahasan kita menyederhanakan bentuk aljabar. Jika ada 4x plus 2y plus x plus 5, maka bagaimana cara menyederhanakannya? Di sini ada berapa suku? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 suku. Tapi dari 4 suku ini ada 2 suku yang sejenis, yaitu apa? 2 suku yang sejenis itu adalah 4x dan x. Kenapa dikatakan sejenis? Karena variabelnya sama, yaitu x. Maka untuk menyederhanakannya, yaitu dengan cara mengoperasikan suku yang sejenis. Jadi 4x kita operasikan dengan x. Nah, di sini kan ada lambang penjumlahan. Penjumlahan ini milik dari variabel yang di belakangnya. Jadi apabila ada operasi, maka operasi ini adalah milik angka yang di belakangnya, angka yang di sebelah kanannya. Jadi 4x plus x maka sama dengan 5x. Jadi penyederhanaannya menjadi 5x plus 2y plus 5. 2y dan 5 tidak perlu disederhanakan karena tidak ada suku yang sejenis. Oke, kita lanjutkan ya. 2x plus 3y min x plus 5y plus 1. Di sini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Namun ada beberapa suku yang sejenis. Suku yang sejenis pertama adalah 2x dan x. Ini suku yang sejenis pertama ya. Jadi kita nanti bisa menyederhanakannya, yaitu 2x dikurangi x berapa? X kan. Kemudian suku yang sejenis lainnya yaitu 3y dan 5y. Jadi hasilnya adalah x. Jadi 2x dikurangi x. Ini dengan ini ya. 2x dikurangi x adalah x. 3x ditambah 5y adalah 8. Ini 8 ya. 8y. Kemudian 1 kan tidak ada yang sejenis, maka pindah ke belakang yaitu 1. Kita lanjutkan. X kuadrat plus y min x min 3y plus 5. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Kemudian yang sejenis ada apa saja? Ini kan ada x kuadrat dan x.
Ingat, yang ini X kuadrat, jadi variabelnya dikuadratkan. Dan yang ini hanya X saja, berarti dia tidak sejenis. Dia berbeda, maka tidak bisa disederhanakan. Kita biarkan begitu saja. Kemudian yang sama berarti tinggal Y dan negatif 3Y. Berarti yang kita operasikan adalah ini. Y dikurangi 3Y berarti sama dengan Y itu kan 1 koefisiennya. Negatif 3Y berarti yang kita kurangi hanya 1 dikurangi 3. Berapa? Negatif 2. Jadi jawabannya berarti hasilnya adalah X kuadrat tetap. Negatif X juga tetap. Yang bisa dioperasikan adalah Y dikurangi negatif 3Y. Jadi 1 dikurangi 3. Jadi negatif 2Y plus 5. Selanjutnya, di sini ada 2XY plus 4Y min 3X plus Y plus 9. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Yang sejenis hanya satu, yaitu 4Y dan Y. Berarti 4Y tambah Y, 4 tambah 1 berarti 5. Jadi jawabannya adalah 2XY tetap plus 5Y plus 5Y ya, negatif min 3X dan plus 9. Mudah bukan? Kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sama halnya dengan menyederhanakan bentuk aljabar, yang bisa dioperasikan hanya suku yang sejenis saja. Apabila tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Oke, kita ke soal cerita dulu. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempul. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 12 karung beras. Beras sekarang disediakan di gudang Pak Maduri hanya tinggal 17 karung beras saja. Misal, kemudian dimisalkan bahwa X itu adalah massa tiap karung beras. Nyatakan dalam bentuk aljabar. Jadi kita dari cerita ini harus menyatakan dalam bentuk aljabar. Total beras yang dipesan Pak Maduri berapa? Sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan dari Pasean saja. Tadi Pasean berapa pesannya? 15 karung. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan dari pedagang pasar Waru saja. Cara menjawabnya yaitu total beras yang dipesan Pak Maduri adalah 15X. Jadi karung beras kita misalkan dengan X. Jadi 15X ditambah pesanan keduanya yaitu 20 karung beras. Berarti ditambah 20X. Atau 35X. Jadi 15 ditambah 20 itu berapa? 35X kan? Jadi kita langsung jumlahkan jadi 35X kilogram beras. Selanjutnya yang kedua, sisa beras di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Jadi pasar Pasean kan tadi hanya 15 karung. Maka 17 karung yang dimiliki Pak Maduri itu dikurangi dengan 15 karung. Jadi 17X dikurangi 15X. Sisanya berarti 2 karung beras atau 2X kilogram beras. Selanjutnya, kekurangan beras yang dibutuhkan jika hanya memenuhi pemesanan pasar Waru saja. Pasar Waru itu memesan 20 karung beras. Berarti 17 karung dikurangi 12 karung. Jadi 17X ini dikurangi dengan 20X, maka kekurangannya adalah 3 karung beras atau negatif 3X. Negatif ini menyatakan kurang. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tentukan penjumlahan dari 7A plus 4B dengan 8A min 6B. Kita tuliskan dulu 7A plus 4B. Ini
yang pertama. Yang kedua adalah ini kan, 8A min 6B. Caranya itu sama, jadi kalau penjumlahan kita langsung gabungkan saja karena tidak merubah tanda positif ataupun negatif. Jadi caranya sama dengan penyederhanaan. Suku yang sejenis kita tambahkan atau kurangkan. Jadi yang sejenis kan ada dua, yaitu 7A, 8A, kemudian yang kedua adalah 4B dan negatif 6B. 7A ditambah 8A itu berapa? 15A kan? Jadi 15A, 4B dikurangi 6B, jadi 4 dikurangi 6 itu berapa? Negatif 2. Jadi negatif 2B untuk yang B. Jadi hasilnya adalah 15A dikurangi 2B. Sudah begitu saja. Kemudian soal yang kedua. Tentukan pengurangan dari 3P min 2Q plus 4 dengan P plus 5Q dikurangi 5. Kita tuliskan dulu pertamanya. Nah, kalau pengurangan itu hati-hati karena kalau pengurangan itu pasti nanti akan merubah tanda. Jadi kalian harus menuliskannya hati-hati. Langkah pertama ya yang harus kalian lakukan adalah menghilangkan kurung yang pertama. Aljabar pertamanya. Nah, terus kurangnya tetap. Nah, ini kalian harus mengalihkannya satu-satu. Ingat, perkalian di bab bilangan. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif itu positif. Jadi, pertama satu-satu. Negatif. P-nya kan positif. Jadi, negatif kali positif nanti hasilnya nanti adalah negatif P. Kemudian, ini kali ini sama. Negatif kali positif. Negatif nanti ya. Nah, sedangkan yang ini, hati-hati. Negatif kali negatif. Nanti ini akan berubah tanda. Jadi negatif kali negatif itu adalah positif. Nah, jadi hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, 3P sampai sini sama. Negatif tetap ya, negatif P, negatif kali P itu negatif P. Negatif kali positif 5Q, berarti negatif 5Q. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif 5, jadi negatif kali negatif adalah positif, nanti tandanya berubah menjadi positif 5. Jadi hasilnya nanti mengikuti sama seperti penyederhanaan tadi. Jadi yang suku yang sejenis itu ditambahkan atau dikurangkan. Jadi 3P dengan negatif P. Jadi 3P dikurangi P. Jadi 3 dikurangi 1 berapa? 2P. Negatif 2 dengan ini yang sama, yang sejenis ya, negatif 5Q. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 5 berapa? Negatif 7. Selanjutnya adalah 4 dan 5. 4 ditambah 5 adalah 9. Jadi hasilnya seperti ini. 2P dikurangi 7Q dan plus 9. Bagaimana? Mudah bukan? Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan di Google Classroom. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.